kimia. Nah, di sini kita akan praktek membuat es krim. Nah, di mana membuat es krim ini adalah tugas dari guru kami, yaitu Bapak Prisna Juwita SPD. Nah, di sini pun ada nama-nama kelompok. Nah, dan di sini adalah nama Henry Sari. Di sini Dila Angesti. Di sini Ali Ratna Suminat. Saya Emilia Hasana. Sendiri aja gitu. Saya Muhammad Sepi. Ya, praktek kimia ini di sini kita akan menerapkan dari sifat koloid dan sifat koligatif, di mana sifat koloid ini kita akan menerapkan dari sifat pelindung dengan sifat dispersi. Nah, tetapi sifat koligatifnya itu kita ambil dari penurunan titik beku. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita kan membuat es krim nih. Udah tahu kan es krim kayak gimana, terus cara buatnya kayak gimana. Nah, ini sekarang kita bikin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 4 kimia, dan di sini kami akan mencoba untuk membuat es krim berdasarkan tugas dari guru kami, guru kimia, yaitu Bapak Prisna Juwita SPD. Nah, di sini dari kelompok 4 ini ada saya Heni Ranasari, Saya Ali Ratna Suminat. Saya Eminur Hasana. Saya Muhammad Sepi. Ya, di sini kita ada berlima. Berhubung teman kami yaitu Dila Angesti ada keperluan keluarga, maka dia tidak sempat hadir di dalam pembuatan es krim ini. Kak. Ya, di sini pembuatan es krim ini yaitu kami akan mencoba hukum dari, mungkin bukan hukum ya, mempraktekkan dari teori sifat koligatif dan koloid, di mana sifat koligatif itu kita gunakan yang berhubungan tentang penurunan titik beku, di mana es krim ini akan menjadi beku, kita akan menggunakan titik beku itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sifat koloid. Ya. Ya, di sini sifat koloid yang kita gunakan yaitu sifat koloid pelindung dan sifat koloid dispersi, di mana sifat koloid dispersi itu kita memanfaatkan dari sifat dispersi itu, yaitu merubah sifat partikel yang kasar menjadi partikel lebih halus atau yang lebih sederhana. Ya, kita ke bahan-bahan untuk membuat es krim itu seperti apa sih? Ya, kita lihat bahan-bahannya. Ya. Nah, ini adalah bahan utama kita, yaitu susu murni. Nah, di sini kita gunakan susu murni asli, susu murni sapi ya. Nah, ini kita gunakan gula, di mana gula ini untuk membuat manis es krim. Gak mungkin kan kalau misalnya es krim itu nggak manis. Nah, di sini kita menggunakan gulanya itu 250 gram. Berapa 250 gram itu berapa? Nah, kalian bisa tahu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya itu ini putih telur. Nah, putih telur ini kita akan satukan dengan gula yang tadi ya. Nah, putih telur ini bermanfaat untuk mengembangkan dari es krim itu. Nah, nanti saat kita gabungkan dengan gula putih, kita akan mengocoknya hingga putih. Nah, selanjutnya itu yaitu ada tepung maizena, di mana kita gunakan di sini ada 3 sendok makan. Nah, tepung maizena itu bermanfaat untuk mengentalkan dari adonan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan SP, di mana SP itu berguna untuk mengikat oksigen di udara saat pengocokan, di mana di SP ini akan menghasilkan buih-buih. Nah, selanjutnya ini adalah krim, di mana krim ini adalah bahan paling utama yang paling yang paling membuat es krim ini menjadi nikmat, dan es krim krim ini juga adalah yang membuat Nah, selanjutnya ini ada kacang hijau yang telah direbus, di mana kacang hijau ini adalah bahan utama yang akan kita gunakan, atau inilah rasa yang akan kita gunakan, itu adalah kacang hijau. Nah, selanjutnya di sini ada bahan yaitu kopi. Nah, kalian pasti bertanya dong, ih buat apa sih ini kopi? Nah, kopi ini adalah untuk varian rasa, di mana guru kami
di sini kita akan bereksperimen rasa. Nah, di sini akan bereksperimen rasa kopi. Ya, langsung saja kita ke bahan-bahan untuk membuat es krim itu seperti apa sih? Kita langsung saja ya, mulai untuk pengocokan. Nah, di sini kita tadi ada putih telur, kita masukkan semuanya ya. Kita masukkan putih telur semuanya. Lalu ditambah dengan gula putih yang telah tadi disiapkan. Nah, setelah itu, nah langsung saja kita mix ya. Nah, di sini berhubung apa ya? Kita ingin yang lebih ekspres, jadi kita menggunakan mesin ini dengan kecepatan yang ya tidak terlalu kuat juga. sampai halus. Ya. Ya, seperti yang kita lihat di sini sudah ini ya, sudah Ya. ya. Oke, seperti yang kita ketahui di sini sudah mulai halus. Nah, di sini kita akan menambahkan SP. Nanti setelah sedikit lebih halus, kita akan tambahkan SP. Nah, untuk menunggu ini lebih halus dan putih, kita sambil menunggu ini kita akan merebus susu yang tadi kita siapkan dengan kacang hijaunya. Dah. Nah. Oke, di sini karena sudah sedikit halus, maka kita akan menambahkan SP. Oke, semuanya agak putar dan kita akan menunggu adonan ini sampai putih. Nah, hingga putih ya. Di sini kan masih kuning, jadi kita tidak akan putih. Jadi kita sampai putih. Dan Oke, berhubung tadi kita sudah memasukkan SP, nah untuk fungsinya itu untuk apa sih? Nah, SP ini atau emulsifier berfungsi untuk membangun distribusi struktur lemak dan udara yang menentukan dalam membentuk sifat dan rasa atau tekstur halus dan pelelehan yang baik seperti itu ya. Karena berhubung sini sudah halus dan mulai putih, kita masukkan krim ini ya. Masukkan perlahan dan sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Hingga susunya habis. Di sini kita akan memasak susu ini yang tadi dengan kacang hijau. Nah, di sini saya sudah mendidihkan air untuk memasak susu ini. Nah, susu ini tidak boleh langsung kena api panas. Kenapa? Karena nanti akan menjadi tahu susu. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan air ini seperti ini ya. Seperti yang dilihat. Nah, aduk. Kita bisa lihat, kita aduk ya. Nah, ini sampai mendidih ya, sampai mendidih kita aduk. Setelah mendidih, kita akan menambahkan kacang hijau. itu bisa. Oke, di sini kita ibaratkan susu ini adalah air. Nah, jadi kita langsung tambahkan maizena ini. Kita tambahkan sambil diaduk ya. Nah, aduk hingga maizena ini merata. Setelah nanti mendidih atau sedikit menggumpal, kita akan masukkan kacang hijau seperti itu. Kita lihat adonan di sini sudah mulai tercampur rata dengan baik dan di sini sudah mulai agak panas ya, sudah
sudah selanjutnya kita akan tambahkan kacang hijau yang telah direbus tadi ya. Nah, kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai merata, oke? Inilah hasil dari penambahan susu maizena dan kacang hijau. Nah, setelah tercampur rata dan matang, kita langsung masukkan ke adonan kayak ini ya, secara sedikit-sedikit dan mekanis. Dan diaduk dengan rata ya, sampai rata. Oke, udah. Seperti yang kita lihat di sini sudah tercampur rata, maka kita akan matikan dan kita aduk lagi menggunakan sendok ini. Nah, sudah terlihat rata. Nah, setelah dingin langsung saja kita masukkan ke freezer. Oke? Oke. Ya, di sini langsung saja kita masukkan ke freezer. Kita sampai nunggu untuk membeku. Nah, setelah membeku kita akan aduk lagi hingga halus. Nah, kita masukkan ya. Oke, kita tutup. Kita tunggu untuk 1 malam atau sekitar 8 jam. Sedikit membeku. Nah, di sini karena sudah hampir selesai. Nah, ini adalah tahap terakhir untuk pelembutan es krim ini. Maka ini harus dikocok lagi. Nah, berhubung di sini mati lampu, jadi kita pakai yang manual ya. Ya, teman-teman, di sini ada tahap terakhir buat pelembutan bikin es krimnya. Lihat sini. Oh, harus semangat bikin es krimnya biar enak ya. Nih, ini kita pakai manual soalnya emang lagi mati lampu. Kayak gini aja terus sampai lembut. Nah, kita cobain ya. Ya, kita cobain ya. Coba kita cobain. Gimana rasanya? Ya, es krim ini sudah lumayan lembut, atau bisa dibilang sudah lembut. Sudah Jadi smooth. nanti ketika sudah lampu nyala lagi, nah ini dimasukkan ke freezer lagi. Tahap terakhirnya itu masukkan ke freezer dan siap makan deh, seperti itu. Ya. Terus ini masih dikocok lagi nih.